Oke pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam dialog development sesi kedua. Mas Fadlison, Anda bisa jelaskan nggak bagaimana hubungan antara perpustakaan dengan penyadaran masyarakat bahwa mereka adalah sebenarnya warga dari sebuah bangsa yang harus dibangun secara bersama-sama dan pada saatnya nanti harus menjadi sebuah bangsa yang maju agar bisa bertarung di tingkat global. Iya, saya kira kemajuan itu kan pasti erat kaitannya dengan peradaban. Ya. Dan peradaban itu dibangun saya kira dengan pengetahuan. Dan pusat pengetahuan adalah perpustakaan. Dan semakin banyak perpustakaan, ya semakin banyak akses orang untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Dan saya kira memang yang sekarang ini menjadi ancaman kita adalah budaya membaca yang semakin berkurang karena banyak sekali mungkin hiburan-hiburan yang lain ya, seperti televisi, internet dan lain-lain gitu, sehingga orang sudah tidak begitu banyak lagi tertarik. Ya, kalau dulu mungkin karena informasi yang juga serba terbatas dan televisi mungkin belum ada, generasi para pendiri bangsa mungkin seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir para pembaca yang luar biasa. Malah Bung Hatta itu ketika dibawa di penjara ke Digul, yang dibawa bersama adalah buku. Dipindah ke Banda Neira, dibawa sekian peti buku. Sampai kemudian, saya kira walaupun dalam keadaan apapun, membaca itu menjadi satu kebutuhan. Dan kemudian dari membaca itu bisa melahirkan, karena membaca itu proses komunikasi, interaksi, dan dialog dengan ide-ide yang ada di buku, dengan ide-ide yang ada pada diri kita. Kemudian terjadi dialektika dan bisa melahirkan ide-ide baru. Seperti kata Hegel kan. Yeah. Nah, jadi kalau kita lihat semua gagasan baru, ide-ide baru itu akan lebih mudah kalau kita lebih banyak membaca, dan akses kepada perpustakaan itulah yang saya kira menjadi sangat penting dan membuat perpustakaan itu bukan satu tempat yang kita malas datang dan image yang remang-remang atau angker atau bau buku. Kita harus membuat seperti library itu seperti kafe, gitu. Di mana orang juga bisa menikmati suasana, bisa tenang, bisa minum kopi, minum teh gitu ya. Ini saya kira yang sekarang juga banyak dikembangkan di luar itu. Bagaimana ini menjadikan perpustakaan itu tempat atau magnet orang untuk datang gitu. Dan saya kira kalau itu terjadi dan masyarakat Indonesia semakin banyak yang membaca, saya sangat yakin ya perkembangan semua, termasuk perkembangan demokrasi, mungkin perkembangan sampai perkembangan UKM pun gitu, kalau mereka membaca bagaimana kreativitas baru, industri kreatif itu bisa juga lahir dari banyak referensi. Semualah, saya kira semua bidang itu sangat dekat kaitannya kemajuan itu dengan perpustakaan gitu. Iya, dan saya seingat saya dulu tuh ada jaringan toko buku kalau nggak salah QB World Store ya. Itu dia konsepnya seperti yang Anda ungkapkan tadi, teman. Ini toko buku. Betul. Tapi saya ingin toko itu udah nggak ada setahu saya ya. Iya, kalau nggak salah sudah tidak ada lagi. Iya. Tapi memang kalau kita lihat beberapa toko buku ya, termasuk mungkin Gramedia, Aksara juga sudah mulai kepada konsep bagaimana datang itu seperti hiburan. Datang itu seperti tamasya, rekreasi, menyenangkan gitu. Ini yang saya kira juga perkembangan yang menarik ya, bagus. Iya, dan di Indonesia ini kan yang perlu juga kita sayangkan kalau kita melihat dari anggaran APBN ataupun APBD itu ya. Kan budget untuk perpustakaan itu sangat kecil. Sangat kecil. Dan kalau kita lihat juga CSR dari perusahaan-perusahaan swasta kita, itu budget untuk perpustakaan hampir nggak ada malah. Hampir nggak ada. Ini kan unik ini negara ini. Jadi mestinya menurut saya perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari Indonesia juga ikutlah menyisihkan selain untuk mungkin beasiswa atau pendidikan juga kepada perpustakaan. Jadi seringkali perpustakaan di daerah-daerah itu berhenti dengan koleksinya karena tidak ada dana untuk terus membeli buku. Kemudian banyak juga yang saya kira tidak terawat. Ya. Ada kalanya kalau kita lihat termasuk perpustakaan pusat, saya kira biaya perawatan itu masih sangat rendah. Padahal kalau kita lihat di situ ada koran-koran yang pertama, koran-koran dari tahun 1800-an itu kan harus ada maintenance, harus ada konservasi. Kalau tidak dia akan hancur sendiri gitu, dimakan usia. Ya itu betul. Kalau
sekarang ini ya saya lihat bahwa politik ini kan sekarang seolah menjadi suatu hal yang sangat luar biasa bagi rakyat Indonesia. Tapi saya tidak membayangkan ini politik yang demikian berkuasa tidak diimbangi dengan kebiasaan membaca dan perpustakaan yang memadai. Ya, saya berapa kali mendengar orang kalau situasi begini terus ini lama-lama kancah politik kita itu sama dengan akan menjadi suatu arena pertarungan tinju jalanan gitu. Iya, dan kalau kita lihat Mas Gigin di negara-negara yang maju, politik ya jelas sangat vital ya dan sangat prioritas. Tapi kalau kita lihat politisi-politisinya umumnya pada membaca. Apalagi kalau kita lihat perdebatan parlemen di Inggris atau perdebatan di Amerika itu sangat bermutu. Sangat bermutu, konsep teorinya ilmiah banget dia. Ilmiah. Kemarin kalau kita lihat debat Perdana Menteri Inggris, itu kita lihat mereka sangat bermutu, sangat menguasai ilmu, sangat menguasai masalah, sangat menguasai data dan statistik. Ya, sehingga bukan debat kusir atau debat yang sifatnya hanya normatif, kualitatif. Tapi betul-betul debat yang mempunyai bobot, ya, sehingga masyarakat bisa menilai, mengukur bahwa oh ini kandidat inilah yang kira-kira mampu melaksanakan atau merealisasikan. Gitu. Ya. Dan tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa salah satu hambatan bagi pengembangan perpustakaan di Indonesia adalah buku terlalu mahal. Lalu ada orang yang menyarankan agar Indonesia meniru di India, gitu, bahwa agar buku-buku itu dicetak dengan kertas-kertas yang sangat murah. Yang penting isinya sama, gitu, sehingga setiap orang kaya sedikit aja bisa membangun perpustakaan. Di sini kan tidak mungkin.